Salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai para pegawai KPK yang terlibat pungli dan sudah disanksi etik berat oleh Dewas, namun hukumannya hanya meminta maaf secara terbuka. Dan mereka sudah meminta maaf, namun ternyata hanya untuk konsumsi internal, tidak untuk terbuka. Padahal kita berharap bahwa permintaan maaf itu dilakukan terbuka kepada masyarakat. Ya, mereka bolehlah dengan sarana video, namun diupload oleh KPK ke sosial media resmi milik KPK, misalnya YouTube, Facebook, Instagram, ataupun Twitter atau X. Nah, ini kita baru berbicara mengenai sanksi etik. Sekarang kita berharap ya, karena sanksi etik ini menimbulkan prahara ya, berupa respon yang negatif dari masyarakat. Kok orang melakukan pungli artinya korupsi ya, entah itu nanti pembuktiannya apakah gratifikasi, apakah pemerasan, ataukah menerima suap, namun terjadi di tubuh KPK yang standar etiknya harus tinggi, integritas pegawainya seharusnya tidak perlu diragukan. Memang kita tahu bahwa sebelumnya Ketua KPK menjadi tersangka korupsi dan ini menjadi tamparan baru bagi KPK. Namun ya KPK bisa ya untuk ya memulihkan kepercayaan masyarakat. Pertama ya, mereka yang terlibat setidaknya ada 6 klaster ya, dan Dewas sudah menyampaikan kepada publik siapa namanya dan berapa yang diterima. Kita berharap mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah kelakuan mereka dilakukan secara sadar dan tentu dengan pembuktian yang kuat, maka harus dipecat secara tegas. Kenapa? Karena mereka sudah tidak lagi layak menjadi pegawai KPK. Sebab kalau masih menjadi pegawai KPK, diduga nanti bisa mengulangi perbuatannya jika tidak kapok, karena sanksinya hanya minta maaf secara terbuka dan hanya jadi konsumsi internal, ataupun ya mereka akan meracuni pegawai KPK lainnya ya, sehingga tidak ada kata lain, harus pemberhentian tidak dengan hormat. Apalagi ini sudah mencoreng ya citra KPK. Kemudian pemidanaan. Kalau pemidanaan tentu ya kita harus melihat secara jernih ya bagaimana perbuatan-perbuatan mereka, siapa yang menjadi pelaku intelektual, siapa yang menjadi operator atau yang disebut dengan lurah ya, yang meminta-minta uang ya, yang menerima uang, mendistribusikan ya, karena mereka ahli ya, bagaimana ada rekening penampungan atas nama orang lain sehingga tidak bisa dilacak ya. Kemudian juga memasukkan handphone, ngecas ya, kemudian barang ataupun makanan, benar-benar sistematis ya jaringan ini, dan KPK harus segera mengumumkan ya siapa yang menjadi tersangkanya. Dan terakhir yang paling penting ya, semua pelaku harus mengembalikan uang yang diterimanya. Saya pikir jangan sampai ya skandal-skandal ada lagi gitu ya. Cukup ini ya, KPK harus tetap ada. Dan paling penting adalah kita tahu peribahasa bahwa ketika ada lumbung padi ada tikusnya, jangan lumbungnya yang dibakar ya, tetapi sikat itu tikusnya ya, disikat dengan cara yang tegas ya, karena kalau tidak tegas maka tikus akan kembali dan akan makin berlipat ganda ya, karena ternyata cara mengusirkan tikusnya tidak efektif.
Demikian, salam anti korupsi.